Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, pada segmen kedua ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah PBNU. Langsung saja kami akan mengundang Kiai Haji Agus Salim atau yang biasa kita panggil Abi. Assalamualaikum Abi. Sehat, Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Silakan. ini salam social distancing. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama. Ya, kita akan membahas kaitan dengan istighfar nih, Kiai. Nah, saya teringat dengan salah satu lirik lagunya Opik ini. Ku buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri. Suara jerit hatiku ingkari. Jadi ternyata dosa itu sekarang tidak perlu kita cari. Dosa itu nyamperin melalui handphone, melalui TV. Nah, ini bagaimana sikapnya atau dari sudut pandang Kiai sebagai Abi, saya panggil Bi ya. Tentunya kan sebagai Ketua Lembaga Dakwah PBNU yang terkait dengan tema kita ini, bagaimana kita melihat hal yang seperti ini? Bahwa, baik, oke, bahwa istighfar itu adalah merupakan jenis amaliyah atau ucapan yang baik. Bagi siapapun yang melakukan itu berarti dia paham dirinya. Di samping Allah senang. Apa maksudnya paham dirinya? Bahwa kita ini sebagai manusia nggak lepas daripada salah dan dosa. Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang hina. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan harus paham diri kita. Lah Allah senang ini sebagaimana firman Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Dan Allah senang orang-orang yang bersih. Yakni mutatahhirin ini ittahaqqaqa binisbatihi alaih. Jadi ketika orang selalu mengucapkan istighfar, selalu mendawami istighfar, maka dengan nisbah itulah maka dia akan menjadi bersih hatinya. Di samping banyak manfaat atau keutamaan-keutamaan yang lain. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa fi kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang yang selalu mendawami istighfar, maka Allah jadikan dia orang yang tidak pernah stres. Enggak pernah gelisah, enggak pernah putus asa, tidak. Di samping ketika dia itu melakukan apapun, Allah beri kemudahan, makhraja. Maknanya makhraja itu solusi ya, solusi. Dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di samping Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Nah, tadi ada ini, Kiai Misbah, ada saya menggarisbawahi Abi yang sampaikan tadi bahwa istighfar itu adalah membersihkan hati. Kan kesannya sekarang istighfar hanya membersihkan dosa gitu. Nah, Kiai Misbah barangkali bagaimana melihat hal ini? Ternyata juga akhirnya ketika orang beristighfar hatinya bersih, dan tentunya kalau hati bersih kan muncul adalah ketaatan, ketidaksombongan, bukan arogansi. Nanti gimana, Kiai? Jadi karena dimensi istighfar itu bukan hanya karena mengaku dosa. Sampai Rasulullah SAW, Kiai Abi ya, Rasulullah itu sudah dikatakan maksum, terjaga dari dosa, tidak akan berbuat dosa. Tetapi kenapa Sayyidina Rasulullah SAW masih membaca istighfar? Bahkan tidak kurang 70 kali beliau membaca istighfar. Benar ya, Kiai Abi? 100 kali. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa mengaku dosa kepada umat Nabi Muhammad ini khususnya mengajarkan itu adalah perbuatan yang baik. Dan manfaatnya selain kita memang tempatnya dosa, biasanya kalau kita punya persoalan hidupnya bermasalah, banyak kesusahan, banyak kesedihan menimpa kita, termasuk bangsa ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar. Jalan keluarnya itu apa? Jalan keluarnya adalah membaca istighfar. Sebabnya begini, ada sebuah hadis, Kiai, izin. Ini Kiai Agus ini adalah orang tua kami. Beliau Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Dan saya ini anak buahnya, sebenarnya beliau yang harus banyak mengaji. Terima kasih Kiai atas waktu yang telah diluangkan. Ini di dalam hadis itu disebutkan demikian. Idza katsura dzunubul abdi. Ya. Apabila dosa kita banyak, dosa saya banyak misalnya. Kemudian falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha. Kita tidak punya amal, tidak punya ibadah yang dapat melebur dosa. Istighfar enggak pernah, misalnya baca sholawat nggak pernah, kemudian ibadah misalnya puasa-puasa juga nggak pernah, maka ini yang akan terjadi. Ibtalahullahu bil hazan. Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan berbagai macam kesusahan, kesedihan dalam hidup. Hidupnya ruwet. Maka di sini tujuannya apa? Liyukaffiruha anhu. Biar kesedihan yang dihadapi oleh kita itu menjadi penyebab leburnya dosa, hilangnya dosa. Jadi begini solusinya. Kalau kita misalnya tidak pernah baca istighfar, ya kadang-kadang Allah kasih kesedihan, kesulitan itu. Tapi kalau kita baca istighfar, benar apa tanya Kiai Abi tadi? Apa katanya Kiai Abi menyampaikan? Ya. Beliau akan dijadikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Iya, ya, luar biasa. Nah, Abi, kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, nah apakah kita mengajak orang untuk beristighfar menjadi sesuatu yang relevan? Karena mohon maaf, kadangkala kalau kita di sosial media ada kata istighfar nasional, ada sebagian mengatakan, ya lu aja yang istighfar, orang yang merasa bukan saya yang salah begitu. Nah, ini bagaimana kita memandang dalam konteks kebangsaan? Ya, artinya kita harus tanamkan bahwa kita ini sekarang butuh Allah. Ya. Mak, sebetulnya istighfar itu ya hakikatnya butuh Allah. Iya. Innal iftiqar min ibadatil qalbiyah. Jadi pekerjaan hati kita ini selalu butuh Allah. Lah, implementasinya diwujudkan dengan banyak istighfar. Ya Allah, bahwa kami ini butuh kamu agar kami diselamatkan dari apa yang namanya bahaya, dari para bahaya. Dan kami butuh kamu Tuhan agar bangsa kami tetap kamu jaga. Dan kita butuh Allah dan selalu butuh Allah. Jadi jangan saling menyalahkan ya? Tidak saling menyalahkan. Masya Allah. Nah, Kiai Misbah, kalau kita menghadapi seorang atasan nih, karyawan, udah tahu salah, ngeyel, berarti kan sebel ini ya. Nah, itu bisa nggak kita analogikan juga terhubungan kita sama Allah? Ini orang udah salah tapi masih ngeyel juga gitu, merasa dirinya benar. Jadi saya katakan lagi, mengaku salah itu indah. Ya. Mengapa kemudian Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah? Karena mengaku salah. Ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku zalim, aku banyak dosa. Itu. Jadi mengaku salah itu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah mengaku salah, sering saya analogkan begini Mas Agus. Kiai, itu bajunya itu kotor. Misalnya nih. Ya. Kalau saya mana? Oh iya kotor. Dicuci Mas Agus. Ya. Tapi kalau dibilang baju saya ini nggak kotor, ini lukisan, nggak bakalan dicuci. Iya betul. Benar Pak Kiai? Karena itu mengapa kemudian kita tradisikan ngaku salah di hadapan Allah. Dan ini kalau kita mengaku salah, baca istighfar, apapun namanya ya, dengan bahasa apapun, dengan ungkapan apapun, apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu akan sampai kepada kita. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Ya. Dan yang terpenting tadi, biasanya jemaah senang ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya. Memang kita akui ya, sekarang itu kesulitan ekonomi di mana-mana Pak Kiai. Oh ya, saya bukan ahli ekonom, tapi saya akan mengatakan kalau itu memang terjadi, mari kita ada solusi. Solusinya apa? Kiai tadi menyampaikan istighfar. Ya. Dan mungkin satu hal lagi nih Kiai, ketika tadi kan dosa sesama manusia kepada Allah langsung istighfar diampuni, kalau manusia kan enggak. Saya hanya ingin menganalogikan ketika mohon maaf gitu, ketika orang koruptor ada yang mengambil uang dalam rakyat, berarti harus dikembalikan dong ya? Iya. Nggak cukup istighfar, nanti saya mau umroh saja biar diampuni dosa. Nggak bisa. Itu hakullah mabniun alal mustahaq, kan begitu Pak. Jadi tidak mudah kalau kita itu berhubungan dengan hak adami atau manusia. Harus kita kembalikan itu. Iya. Ya baik, kita harus jeda dulu. Nah pemirsa, saya ingatkan kepada Anda, nanti di segmen berikutnya akan ada amalan yang penting nih, agar rumah dipenuhi rezeki.
Nah, dan ini sedikit ya, barangkali nasihat untuk para koruptor pemula gitu. Bagi Anda yang ingin berniat untuk korupsi, ya setiap kali koruptor kalau bisa dicatat. Kenapa perlu ada catatan? Karena apabila Anda sadar, ya Anda tahu berapa duit yang harus dibalikin. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Hebat.